Oke, ini TV yang sudah kita tangani tadi guys ya, yang timbul huruf K yang ada di pojok layar setelah kita penggantian modul baru ya. Oke, ini hasilnya guys. Volume bisa kita tambah secara perlahan. Tadi volumenya 0, 50 langsung 100 guys ya, berhubung timbul di pojok kiri layar itu huruf K ya. Jadi kita harus masuk service mode. Oke, gitu aja. Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih di channel tutorial Makelar Edjan, tentunya masih bareng Cakra guys. Gimana kabarnya? Sorry ada berapa waktu Cakra ndak buat video guys ya, karena lagi mengurusi kerjaan yang menumpuk guys ya. Oke, kali ini kita akan memberi yang ringan-ringan saja untuk pemula, untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama ya. Kali ini kita akan membahas satu tutorial cara menghilangkan tampilan K di pojok layar ya. TV LED sub yang telah kita ganti mainboardnya guys. Karena mainboard ini kondisi baru, tapi ada timbul tulisan K di pojok layar ya. Dengan artian bahwa ini harus masuk service mode, terus kita menghilangkan tulisan yang tadi itu guys ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat Cakra bagikan. Tetap di tutorial Makelar Edjan, ojo lali ngopi. Oke, tentunya masih bareng Cakra. Oke, balik di tutorial Makelar Edjan ya. Nah, ini TV yang akan kita tangani ya. Oke, ini serinya 32SA4200i ya. Sekali lagi di merek sub LED, serinya LC32SA4200i ya. Oke, berhubung TV ini kena petir guys ya, jadi mainboardnya atau modul one boardnya ini hilang ya. Nah, jadi kita belikan modul yang baru. Nah, tapi bukan hanya cuma memasang ini aja guys ya. Ada yang perlu kita rubah karena untuk datasetnya, service modenya itu huruf K-nya timbul ya. Kita akan coba dulu. Gini cara masuk service mode atau menghilangkan tampilan K setelah kita mengganti modul ya, modul baru guys ya. Oke, kita akan coba nyalakan dulu. Oke, ini sudah saya pasang. Nah, ini sudah on ya. Nah, TV-nya gini guys. Itu ada tampilan subnya ya. Oke, tampilan sub. Hilang subnya. Nah, ini sudah timbul guys ya. Sudah timbul, tapi nah di sini ada huruf K guys ya. Ada tulisan di sini 32 Gecko ya, Asia ya, Gecko Asia, di bawahnya USB 0 sama HP 0 guys ya. Nah, ini berhubung kita ganti modul baru, jadi dia timbul ini ya, untuk service modenya terbuka ya. Jadi mungkin harus kita setting lagi. Begini cara settingnya guys ya, untuk membuka dataset. Terus itu untuk menghilangkan tulisan tanda kuning K yang ada di pojok kiri layar guys ya. Oke, tapi sebelum lanjut, bantu support channel kami dulu dengan like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan ilmu yang Cakra bagikan bisa bermanfaat dan berguna untuk Anda semua guys. Ojo lali di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys ya. Ini kita lanjut ya. Jadi untuk tampilannya seperti ini guys ya. Berhubung ada tampilan K yang ada di pojok sini ya.
Jadi kalau kita kasih volume itu, nah ini volumenya langsung 50 guys ya. Terus kita tekan kedua kali jadi 100 guys ya. Nah itu ya, kalau berarti untuk datasetnya ini terbuka ya, untuk sub semua jenisnya seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke service mode. Gini caranya, perlu diperhatikan untuk pemula, karena tidak semua yang kita beli baru itu langsung bisa dipasang ya. Ada kalanya kita harus merubah atau menutup di dataset yang seperti ini guys ya. Oke ya. Seri ini 32SA 4200i ya. Begitu juga untuk 32SA 4100i ya. Sama aja ya. Karena dia menggunakan satu tombol ya. Hanya satu tombol guys. Biasanya kalau untuk yang lain kan ada berapa tombol ya untuk masuk ke dataset. Nah ini hanya menggunakan satu tombol ya. Oke. Gini step-step awalnya guys. Ke tahap awal guys ya. Nah dia hanya menggunakan satu tombol ya. Nah di sini ada tombol. Ini di bawah ini. Ini dari samping sini. Ini ada tombol yang paling bawah, itu hanya satu tombol untuk masuk factory setting ya. Jadi kadang-kadang ada untuk pemula ini kebingungan ya. Ini sama seperti seri-seri SA yang lain yang menggunakan satu tombol, caranya sama guys ya. Oke. Langkah awalnya seperti ini guys ya. Oke guys, pertama-tama awalnya gini guys ya. Ini tombol yang paling bawah ini kita tekan ya. Tekan, tahan. Terus ini bersamaan dengan dinyalakan listrik guys ya. Oke ya. Ini kita tekan. Baru kita nyalain listriknya. Oke. Sampai ini TV ini on guys ya. Oke, tahan aja. Nah, itu nanti lampunya di sini kedip-kedip guys ya. Nah, ini ada lampunya kuning ini nih. Lihat kedip-kedip ya. Kedip-kedip kan? Nah, baru lepas dulu, baru tekan lagi ini 4 kali ya. 4 kali. 1 2 3 4, baru tahan guys ya. Tahan nanti sampai ini. Nah, ini warnanya berubah guys ya. Warna berubah. Tadi ngedim-ngedim ya, merah kuning sampai timbul sap ini, sampai dia diam warna hijau. Kita lepas ya guys ya. Nah, ini lepas aja enggak apa-apa ya. Nah, ya. Karena ini sudah diam ya lampu indikatornya. Nah seperti ini ya tampilannya guys ya. Jadi tadi tombol itu kita tekan yang pertama ya. Tombol kita tekan dulu untuk powernya, baru bersama dinyalakan TV-nya. Nanti kalau sudah dia lampunya kedip-kedip gini, baru tekan 4 kali tombol lagi. 1 2 3, keempatnya itu tahan guys ya. Tahan sampai lampu indikator ini berubah menjadi hijau atau kuning ya guys ya. Oke ya. Nah ini sudah ya, sudah on sampai subnya timbul baru on. Nah di sini ada service mode. Kita turun menggunakan remote yang asli ya, atau remote yang multi, yang penting fungsinya bisa ya. Kayak ini service mode, baru kita on. Nah itu. Oke, setelah timbul yang menu ini guys ya, kita menggunakan ini yang arah atas bawah ini ya, panah ini ya. Kita sampai menu ini 1, factory settingnya ini menu 1 sampai ke 11 ya. Oke, kita pindah-pindahkan ya. Nih. Oke, itu menu 11. Berarti yang bawah kita tekan ya. Itu menu 2, panel setting, dirubah-rubah. Nah, jadi kalau untuk Anda yang tidak tahu, untuk pemula jangan sekali-sekali merubah-merubah guys ya. Hanya yang kita butuhkan aja yang akan kita rubah ya. Oke, kita cari sampai, nah ini ada app clear ya. App clear ini off ya, kita on kan dengan arah ke samping sini ya. Oke, kita on ini ya. Baru kita, itu sudah kita on kan, terus dia oke, tampilan seperti itu. Oke, kita cabut TV-nya guys ya, karena tidak ada untuk yang lain yang sudah kita rubah. Kita cabut TV-nya, diamkan sesaat. Habis itu kita nyalakan unitnya. Oke. Nah ini tampilan sudah hijau. Biasanya tinggal menunggu. Nah ini sub sudah timbul.
terbiarkan saat. Oke ya, ini langsung masuk ya. Ini sudah tidak ada lagi huruf K yang di sini guys ya. Yang tadinya ada setelah kita ganti mainboard ya. Nanti tinggal kita pasang antena terus kita auto tuning ya, gitu aja. Karena ini K-nya sudah hilang. Ya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat aja untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus dibantu like, comment, share, dan subscribe ya. Mudah-mudahan ilmu yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua guys. Itu aja sedikit cara service mode TV LED sub 32SA 4200i ya. Atau juga di 32SA 4100i ya. Kita jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Saya Cakra. Tetap aja terus nongkrong di tutorial Makelar Ercan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.